ini butuh satu orang lagi nih untuk handle anakku nih gitu kan. Jadi kita cari kemana. Ya memang kalau bisa tuh kita cari yang non muslim. Keduanya tuh yang Allah datangkan tuh yang muslim. Seorang muslimah. Udah gitu taat banget. Jujur waktu itu saya masih kurang suka dengan muslim yang ibaratnya tuh kayak, kamu kalau bahasanya tuh so suci banget sih. Atau Yesus yang mana di situ saya duduk paling depan, pas posisinya di depan patung. Di situ saya tersungkur di depan patung itu kurang lebih 15-20 menit. Saya nggak sadarkan diri dan saya waktu itu posisinya menangis ya. Teman-teman itu rangkul saya. Rini, kamu orang beruntung. Roh Kudus memasuki kamu. Tapi yang keluar dari lisan saya adalah lafaz Allah. Saya masuk ke masjid, yang lain dibiarin masuk, saya ditahan. Sama marbot. Saya ditahan. Mbak, kalau mau nunggu ke sana ya. Namanya kita pakai mini dress, Fortuner itu kan tinggi. Yeah. Saya nggak tahu dia lihat atau tidak ya. Okay. Karena kalau setahu saya kalau kita keluar dengan mini dress itu pasti agak terangkat mini dress kita. Udah aurat yang terlihat. Kayaknya semuanya kemarin aurat semua deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Sudah diundang oleh beberapa channel besar di Jakarta. Nah, padahal kita satu daerah. Saya ini baru dapat informasinya nih dari beberapa teman konten-konten channel Mu'alaf juga. Dari baru beberapa hari ini saya mendapatkan nomor kontak beliau. Nah, ini beliau adalah influencer dan juga seorang tiktokers yang mempunyai pengikut yang sudah ratusan ribu. Dan beliau ini sangat unik kisahnya. Beliau juga seorang entrepreneur, pengusaha wanita. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita sambut Lisa. Nah, Insya Allah. Lisa, nama lengkap Lisa apa nih? Lisa WR aja Bang. Lisa WR. Iya. Lisa, ini dapat informasi WR-nya ini boleh diceritakan nggak nih? Winner. Seorang pemenang. Amin ya. Keren. Sebenarnya itu berawal dari brand saya sendiri. Saya punya hijab ya. Jadi saya bikin brand Lisa Winner gitu. Lisa Winner di hijabnya ya. Lisa ini bersahadat pada tahun 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, berarti masih baru ya? Bisa masih dibilang. Baru. Tapi walaupun masih baru nih, setiap kali perkataan Lisa ini selalu mengucapkan lafaz Allah. Masya Allah, amin. Nah kan, Masya Allah, amin. Barusan itu. Sangat jarang mu'alaf yang saya temui di lapangan ini seperti Lisa. Dari adabnya banyak sekali perubahan. Jadi banyak juga teman-teman yang sudah masuk Islam dulunya, tapi masih belumlah mencerminkan perilaku seorang muslim ya. Saya ini ingin tahu gimana sih dulu masa kecilnya Lisa sebelum mengenal Islam. Bisa nggak diceritakan? Masa kecilnya main guli kayaknya. Sama kayak pada umumnya anak-anak kecil ya. Main guli, main kelereng, main apa lagi kayak gitu. Main petak umpet kayak gitu. Masa kecilnya berarti saya tinggal di mana mungkin ya. Iya, asalnya dari mana? Asalnya dari satu daerah yang mungkin nggak boleh disebutkan kali di sini ya. Ketika masa kecil ini banyak nggak sih memiliki teman-teman muslim? Sedikit. Karena lingkungannya tempat saya tinggal itu di non-muslim. Oh, di tempat tinggal Lisa ini rata-rata pergaulannya non-muslim ya? Iya, benar. Kenapa kok bisa mempunyai teman yang sedikit? Mempunyai teman muslim. Ya karena memang circle-nya lingkungan tempat saya tinggal itu sedikit orang muslimnya. Bahkan ada di satu tempat, karena saya kan berpindah-pindah juga. Nah di satu tempat itu yang nggak ada muslimnya sama sekali. Oh, di perkampungannya ya? Iya, di perkampungan. Iya, jadi kalau kebanyakan kita tinggal di kampung mayoritas non-muslim, ya otomatis kita jarang sekali juga mempunyai teman yang muslim. Iya. Ketika masih kecil, ini sekolahnya di mana? Di negeri kah atau di swasta? Negeri. Di sekolah negeri pun teman muslim sedikit juga? Sedikit. Memang karena kita lebih suka berteman dengan yang non-muslimnya. Oh begitu ya. Tapi siswa muslim juga banyak kan di sana? Ada, tapi sedikit. Lebih banyak memang karena tempatnya ya. Tempatnya itu kan non-muslim banyaknya. Mayoritas itu masih yang non-muslim. Untuk muslimnya itu minoritas.
Nah, bukan kita nggak mau berteman juga saat itu, tapi memang minoritas yang muslimnya. Jadi kita masih banyak tuh ya mayoritas non-muslim, makanya berteman dengan non-semua. Oke, artinya bukan memilih berteman antara yang muslim sama non-muslim kan, karena memang terkondisi ya, kondisi tempat. Belum, kalau saat itu masih belum memilih teman ya, dengan siapa aja boleh, tapi karena kondisi tempat saja. Saya dapat informasi, masa kecilnya ini tinggal bersama dengan orang tua angkat. Dengan orang tua angkat. Kok bisa? Karena saya anak ketiga dari 7 saudara, dan bisa dikatakan saya cukup bandel juga anaknya, aktif sekali. Rasa ingin tahu saya tuh dari kecil udah kayaknya udah ada bakat di situ, tinggi sekali, besar sekali, beda dengan yang lainnya seperti itu. Jadi saya suka mencoba hal-hal baru. Nah, sampai orang tua mungkin kayak, aduh kamu ini kok kayak gini sih, beda banget, yang lain mau diatur, kamu nggak mau diatur, kayak gitu. Nah, jadi saya dititipkan dengan keluarga, dan saya juga dititipkan dengan keluarga itu yang memang agak jauh dari tempat kami tinggal saat itu non-muslim, dan mayoritas benar-benar Dayak, sama sekali nggak ada muslimnya di situ. Berarti Lisa dari, mohon maaf ya, dari etnis Dayak berarti ya? Iya, dari suku Dayak. Jauh dari orang tua kandung dan hidupnya otomatis lebih besar, lebih banyak hidup di keluarga orang tua angkat ya berarti ya. Bisa cerita yang lebih panjang nggak sih sampai akhirnya Lisa ini akhirnya menikah dan akhirnya mengenal Islam? Dari yang kesendirian ya? Boleh. Dari yang Terserah kesendirian. bebas dari mana? Oh gitu ya. Ini kita nggak ada durasi memang ya. Sampai Lisa bosan. Saya udah mulai bosan. Maaf ya teman-teman ya. Oke. Jadi kayak gitu. Saya dulu waktu masih sendiri ya bisa dibilang memang saya tidak rajin ibadah, tidak taat ibadah juga. Karena pergaulan itu ya main-main aja teman-temannya, ya kita ikut-ikutan main. Di masa kesendiriannya itu, mohon maaf ya, keyakinannya apa? Saya sudah di luar daripada Islam sebenarnya. Ini jarang sekali dibahas. Saya sudah pernah bahas ini di komalnya saya, tapi karena lintas agama ini kan sangat tidak baik-baik saja, jadi kita memilih kosakata yang lebih nyaman untuk mereka dengar. Nah, jadi di situ saya memang orang yang kurang taat ibadah. Tadi lingkungan saya tidak yang taat banget, orang yang untuk ibadah seperti itu. Nah, sampai saya selesai sekolah, tapi sebelum saya selesai sekolah saya memang suka udah dagang. Jadi bisnis, ya memang dagang. sudah bisnis di situ. Tapi saya ambil di ranah dagang. Terus sampai saya menikah, ikut suami. Kebetulan suami saya orang Chinese yang baru pulang dari Korea. Karena melihat ketampanannya ya, datang ke rumah untuk melamar. Saya bukan tipe kalau orang juga yang suka cinta-cintaan, pacar-pacaran atau bucin-bucinan. Saya bilang, kalau memang kamu serius sama saya, kamu langsung aja datang ke orang tua saya. Orang tua yang mana? Sempat bingung, karena saya banyak orang tua. Kan banyak orang tua angkat kayak gitu, nggak tinggal sama orang tua. Orang tua yang mana? Saya bilang yang ini aja. Kalau memang kamu serius, silakan datang ke rumah saya. Pada saat itu tuh ada 3 orang yang datang melamar. Tapi saya memilih dia, dan 3-tiganya itu orang Chinese. 3 orang. Berarti termasuk favorit dulu ya? Saya itu bisa dibilang kembang desa di situ ya. Masya Allah. Kembang desa. Oke, menarik. Kayaknya saya terlalu yakin, pede banget ya. Ya nggak apa-apa kan memang aslinya ya. Di 1 bulan yang sama itu 3 orang melamar ya? Iya, jadi saat itu ada 3 orang yang saya pilih sekarang itu baru belajar usaha. Kalau yang 2 ini pengusaha. Yang saya bilang sudah mapan, bahkan mereka untuk melamar saya aja itu memberi harta yang tidak sedikit seperti itu ya. Nah, tapi saya mikir lagi nih, orang yang jadi seperti ini biasanya terlalu menganggap orang lain mudah untuk dia dapatkan karena dia punya aset. Nah, terus saya memilih yang masih baru belajar ini, supaya kita sama-sama bisa sama-sama memulai. Jadi berawal dari 1 kendaraan, yaitu hanya kita punya motor Mio ya, sampai kita punya aset, punya 4 truk, punya mobil pribadi, kita juga ada mobil kecil yaitu pickup seperti itu kan. Anak saya juga ada yang jagain, terus yang bersihin rumah juga ada. Jadi ya cukup, saya bilang nyaman lah saat itu ya. Nah, jadi di situ tuh karena saya tadi kerja juga ya, saya bilang kita butuh orang nih. Soalnya aku nggak bisa nih, ini nih butuh 1 orang lagi nih untuk handle anakku nih gitu kan. Jadi kita cari kemana-kemana. Ya memang kalau bisa tuh kita cari yang non-muslim. Kedullahnya tuh yang Allah datangkan tuh yang muslim. Seorang muslimah. Udah gitu taat banget. Taat banget dia. Jujur waktu itu saya masih kurang suka dengan muslim-muslim yang ibaratnya tuh kayak
kamu kalau bahasanya tuh so suci banget sih gitu. Fanatik. Fanatik banget kayak gitu. Nah, dia taat banget. Jadi di situ saya dipertemukan dengan ini dan Masya Allah, sholatnya terjaga, sholat 5 waktunya, terkecuali dia saat datang bulan, dia nggak sholat ya. Juga puasa Senin Kamis, dia juga jalankan. Ngajinya setelah dari maghrib ke Isya, itu dia tuh jaga banget. Nah, jadi tuh, oh ada ya Islam kayak gini ya? Kok enak banget sih? Nah, di situ sebenarnya saya juga udah mulai mengagumi dia kayak gitu. Tapi di satu sisi saya juga kayak, kamu ngapain sih pakai hijab mulu di dalam rumah? Udahlah, buka aja hijabnya, kan di dalam rumah nggak ada orang. Cuma memang di dalam rumah kita itu setiap sudutnya ada kamera. Oh. Jadi mungkin dia takut Auratnya terlihat di kamera seperti itu. Oke. Nah, jadi di situ dia bilang, nggak apa-apa Bu, dia bilang gitu kan. Kan di rumah nggak ada yang lihat. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, pakai gini aja. Saya udah nyaman kayak gini katanya. Ya udah, saya biarin kan. Nah, kalau untuk sholat apa segala macam kita juga nggak larang. Kebetulan kemarin dia datangnya itu dari Kalsel. Oh, Kalimantan Selatan. Jadi pakai agen kayaknya ya. Iya benar. Pakai agen ya Benar. untuk dapatkan babysitter ini ya. Benar. Oke. Dia datangnya dari Kalsel, tapi aslinya dia dari Ketapang. Oh, asli Kalimantan Barat juga. Oke. Setelah itu dapat seorang babysitter, seorang muslimah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak lama ikut kami. Sebentar. Kurang lebih hanya 1,5 tahun karena dia mau menikah katanya alasannya, jadi resign dari tempat kami, berhenti, terus balik kampung. Nah, memang buktinya memang dia menikah gitu. Artinya begini ya, ketika memilih pilihan pasangan pada saat itu, ternyata pilihan Lisa pada saat itu tepat ya. Tepat Bisa ternyata. saya katakan saat itu tepat ya, Tepat kalau ya. untuk harta dunia ya. Karena merintis sama-sama usaha Betul. ya. Dan sehingga diberikanlah kemudahan segala kebutuhan finance. Ya, finansial terpenuhi. Tadi sempat dengar juga ada pembantu juga, punya babysitter juga gitu ya. Punya driver juga ya, supir juga ya. Karena saya belum bisa nyetir kemarin, jadi kalau misalnya saya mau kemana-mana, kita ada orang yang karyawan di toko bangunan itu, kita biasa panggil dia. Jadi panggil dia, suruh dia yang antar saya kemana-mana. Oke, Gitu. berarti di pernikahan Lisa ini hidup berkecukupan. Apa yang terjadi setelah itu? Kok mulai tertarik sama Islam? Itu momennya di mana? Saat itu masih belum tertarik dengan Islam sebenarnya. Nah, cuman pas ada persoalan yang mana di situ tuh, mohon maaf, mungkin ini sedikit aja bocoran, dosanya ada kebiasaan yang tidak baik dilakukan oleh si pasangan ini tadi. Saya nggak setuju soal itu. Saya nggak setuju soal itu karena 1 minggunya itu bisa habis puluhan juta. Nah, terus saya bilang sama dia, ini untuk usaha ini untuk usaha ini, tolong jangan disampurkan. Ini harus dibedakan. Manajemen kita ini kalau misalnya nggak diatur dengan baik, ini bisa tidak baik-baik saja. Bisa hancur usahanya, saya bilang gitu. Dan untuk yang ini kan kamu udah tahu, yang ini nih nggak baik. Yang mana kamu udah lihat teman-teman kamu di luar sana masih melakukan hal yang seperti ini, semuanya habis. Bisnisnya jadi berantakan. Bisnis berantakan, Karena keluarga berantakan. hobi yang ini ya. Iya, hobi yang ya salah satunya pasti teman-teman tahu ya, yang bisa merusak rumah tangga dan juga bisnis ya. Saya bilang, ini kalau misalnya kamu masih lakukan ini nggak baik-baik saja nanti ke depannya. Ini bisa rusak nanti ke depannya. Itu bahasanya dulu ya. Dia bilang, ini uang saya. Dia bilang, ini saya yang cari uang. Kamu nggak ada hak untuk ngatur-ngatur saya. Dan untuk makan garam itu lebih banyak saya daripada kamu. Karena kami usianya beda 12 tahun. Terus dia bilang, apapun yang kamu bicarakan dengan saya, itu semua saya kalikan 0. Nggak ada gunanya kamu ngomong sama saya, nggak ada gunanya saya ngomong sama kamu, terserah kamu mau ngomong apa, tapi semuanya saya kalikan 0. Itu awal mulanya. Nah, di situ saya bilang, oke, baik kalau memang itu maumu. Saya nggak mau tahu lagi soal urusan bisnis ini, saya nggak mau tahu lagi soal urusan kamu. Apapun semua yang kamu lakukan, bebas, terserah kamu. Dan saya pastikan, kamu setelah ini, saya minta sama Tuhan, untuk bangkrutkan kamu sebangkrut-bangkrutnya. Biar kamu tahu rasanya saat kamu mengucapkan itu kepada saya, itu rasanya sakit sekali saat saya tidak dianggap. Nah, jadi buat teman-teman nih hati-hati ya kalau marah sama suami, cari kosakata yang baik. Walaupun marah, kasih kata-kata yang baik. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang soleh ya, kayak gitu. Kaya raya ya, dermawan. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah Tapi itu? waktu itu Bang, saya masih belum kenal Allah ya, saya masih belum kenal Tuhan.
Cuma memang Tuhan itu adil ya Bang, walaupun kita nggak mengenal dia, tapi Tuhan itu kenal kita gitu. Di saat kita tersakiti, Tuhan tuh benar-benar pakai doa kita itu, walaupun kita nggak kenal Tuhan gitu. Nah setelah itu tuh saya benar-benar udah kayak bukan ini deh Tuhan yang aku cari. Gitu. Saya udah mulai kayak nggak nyaman tuh Bang di situ. Udah mulai nggak nyaman, saya udah nggak peduli, ya kan? Saya udah cuek-cuek aja. Nah ternyata dia juga melihat saya nggak nyaman. Mulailah kita sering ribut dan lain sebagainya. Kan dia yang nggak mau saya atur, dia yang nggak mau ikutin aturan dalam rumah tangga kita, kayak gitu kan. Nah jadi di situ mulailah kita sering tengkar dan lain sebagainya. Akhirnya kita mencari Tuhan. Kita benar-benar, udah saya bilang kayaknya kita butuh Tuhan deh. Kita belajar sama-sama. Nah kita tekuni keyakinan kita di vihara, kita ke vihara ya. Setiap hari, bahkan malam pun kita masih pergi ke vihara. Saya pikir kayaknya bukan ini deh Tuhan yang kita cari. Banyak sekali waktu itu yang mulai saya bertarung dengan pikiran saya sendiri. Kok gini sih, kok saya malah nggak nyaman ya? Kok malah kayak nggak tenang ya? Terus datang satu teman kita, pendeta, yang ngajak kita untuk belajar sama-sama nih. Kalian itu butuh Tuhan yang seperti ini. Kami tidak mengkristenkan, kami tidak mengkatolikan, tapi kita di sini belajar sama-sama, kalian ambil pelajaran baiknya aja. Memang secara tidak langsung dia tidak mengkatolikan, tapi ranahnya ke sana. Kan jarang nih, mohon maaf tadi kan ceritanya etisnya Dayak ya. Kan jarang nih Dayak beragama, berkeyakinan Konghucu. Karena ikut suami. Oh, itu suami. Artinya dari agama sebelumnya Lisa udah punya keyakinan ya. Tapi non muslim kan? Keyakinannya menikah sama suami, ikut agama suami. Menjadi Konghucu. Dan di status KTP-nya, kartu identitasnya ini Buddha, karena belum diakui pada saat itu ya. Oke. Terus setelah itu apa yang terjadi? Pendeta datang, memberikan masukan-masukan. Belajar sama-sama. Ya, belajar sama-sama. Nah, kita belajar sama-sama di situ. Kita pergi di beberapa kota juga, hanya untuk memperdalami keyakinan kita itu tadi. Kita ikutin kegiatan-kegiatan juga. Nah, sampai akhirnya kita ikut kemarin kegiatan yang mana itu tuh dihadiri banyak sekali orang ya adalah ya ribuan orang. Nah terus di situ ada patung, patung Yesus yang mana di situ saya duduk paling depan, pas posisinya di depan patung. Nah di situ kita berdoa, lampu dimatikan semua, dalam keheningan yang hidup hanya lilin, jadi penerangan itu hanya pakai cahaya lilin saja. Dan di situ saya melihat patung itu, saya katakan, saya sudah sejauh ini nih mencari Tuhan, dan saya sudah sejauh ini mempelajari ini. Ya. Tapi kok saya masih merasa ada yang aneh. Saya selalu berperang dengan pikiran saya. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya jalankan. Saat itu saya selalu pertanyakan, ini kok begini, ini kok Tuhannya begini, ini kok begini, kok ini begini. Ini kenapa begini? Ini kok begini? Bukannya begini? Kok ini begini? Saya selalu mempertanyakan, saya selalu berperang dengan perasaan saya sendiri, berperang dengan pikiran saya. Sampai saya katakan begini, ya Tuhan, kalau memang Engkau pantas, Tuhan yang pantas saya sembah, bimbing saya Tuhan untuk menyembah-Mu. Bagaimana cara saya untuk menyembah-Mu dengan benar? Tapi jika bukan Engkau, Tuhan yang layak saya sembah, maka Tuhan yang mana yang pantas saya sembah? Saya lelah Tuhan, saya lelah. Karena saya udah lelah dengan pertanyaan-pertanyaan saya sendiri, dengan berperang dengan pikiran saya sendiri, berperang dengan perasaan saya sendiri. Lelah sekali, itu tuh bikin saya nggak konsentrasi dalam hal apapun. Saya lelah Tuhan. Di situ saya tersungkur di depan patung itu kurang lebih 15-20 menit. Pingsan. Mungkin bisa dikatakan seperti itu, saya tersungkur, saya nggak sadarkan diri, dan saya waktu itu posisinya menangis ya. Jadi saya menangis jadi-jadinya. Terus setelah berdoa, teman-teman itu rangkul saya. Rangkul saya, dia bilang, Rini, kamu orang beruntung. Roh Kudus memasuki kamu. Karena pengakuan mereka katanya saya bercahaya di situ. Tapi yang keluar dari lisan saya adalah lafaz Allah. Yeah. Ada yang dengar tuh ketika tersungkur, ada lafaz Allah yang keluar dari lisannya Lisa. Ada yang dengar nggak nih? Tentunya tidak. Makanya mereka katakan Roh Kudus memasuki saya. Kalau keluar lafaz Allah terdengar dari mereka, mereka tidak akan menyebutkan kata-kata itu.
Oke, jadi saksi melihat Isa seperti bercahaya ya, padahal kan katanya. ruangannya gelap, hanya pakai lilin aja Gelap. kan saat itu. Nah, setelah Lisa mengalami kejadian tidak sadar atau dalam keadaan tersungkur pada saat itu ya, setelah di patung tersebut, selanjutnya apa yang terjadi? Tapi karena kejadian saya beda dari yang lain, menarik perhatian yang lain, pembina-pembina kami, saya dipanggil di ruangan khusus. Jadi di situ saya hanya berdua, sama seperti kita lagi diskusi saat ini. Saya ditanya apa yang terjadi sama saya saat tadi, apa yang saya rasakan, dan kamu sudah merasakan kenikmatan Tuhan itu, keajaiban Tuhan, Roh Kudus yang memasuki kamu, ditanya seperti itu. Saya bilang, iya saya tahu sekarang. Apa? Islam. Saya tahu keyakinan saya sekarang. Islam saya. Saya langsung ini nih, pap, digebrak meja. Sama pembina Saat itu. Kamu udah mulai gila ya, dia bilang. Waduh, itu pertama kali saya dikatain gila. kok berani bilang Islam di depan pembina-pembina di keyakinan lama? Kan punya keberanian. Saya nggak juga tahu, ya. saya nggak tahu. Itu spontanitas saja. Saya nggak tahu, itu spontanitas saja, digebrak meja, dibilang kamu udah gila. Itu pertama kali saya dibilang gila. Nah, di situ tuh mulai tuh kata-kata yang benar-benar ibaratnya tuh meyakinkan saya bahwasanya keyakinan yang saat ini udah benar dah. Keyakinan yang saat ini yang kami ikuti, kegiatan dan lain sebagainya, ini udah yakin, udah benar kamu nih Lisa, jangan ke sana gitu. Kamu nggak gila kalau kamu di sini, kalau kamu ke sana tuh kamu gila, ibaratnya gitu loh bahasanya. Gitu. Jadi tuh oke, udah di situ saya bilang saya mau keluar. Sudah selesai saya mau keluar. Tapi saat itu saya tidak diizinkan keluar, ada 3 orang yang saya meronta saya gitu. Saya meronta karena saya rasa udah nggak tahan nih saya ini dengerin ini gitu. Saya meronta, saya mau keluar, ada 3 orang yang menahan saya untuk tetap stay di ruangan itu. Dengarkan aja katanya mereka, dengarkan aja. Baik, saya duduk, saya dengarkan. Tapi hati saya semakin gelisah saat itu. Yang jujur sebenarnya saya udah mulai, oh iya mungkin yang dikatain pembina saya benar nih. Oh iya benar nih kayak gini. Harusnya saya nggak mikir ke sana, kok saya mikir ke sana sih? Sempat sebenarnya saya terpikir di situ. Tapi karena saya dipaksa untuk dengarkan aja sampai selesai, itu saya mikir lagi, kok gini ya? Berarti saya benar-benar disuruh untuk dengarkan ini nih. Maksudnya bertujuan untuk saya stay di sini nih, gitu. Mulai saya berperang lagi dengan pikiran saya. Jadi setelah itu saya dengarkan sampai selesai, saya keluar, saya mulai bertanya-tanya, ini benar gak sih? Ini kok gini ya? Apa iya begini? Apa aku coba aja nih belajar dengan ini? Nah, dulunya kan saya nggak dikasih izin untuk berteman dengan orang yang muslim. Oke. Sama siapa nih yang tidak memberikan izin? Pasangan ya. Terus saya pengen baca buku, dan buku di rumah itu udah habis semua dibaca. Saya ajak yang di rumah, saya bilang ayo kita bersih-bersih gitu kan. Kakak nih, ibu nih habis nih bukunya yang mau dibaca, tapi masih mau baca. Mungkin ada buku yang belum dibaca, coba kita cari. Sambil bersih-bersih, ketemu Al-Quran yang sudah usang. Oh. Dan Al-Quran itu punya baby sister. Baby sister yang kemarin. Iya, sudah usang, dan juga karena mungkin kelamaan, mohon maaf, saya nggak tahu ternyata itu benar-benar ibaratnya, itu pedoman hidup kita loh. Iya. Pedoman hidup kita, itu tuntunan kita, itu yang kita imani. Jadi karena fakirnya ilmu agama saya dulu, saya memposisikan itu dulu tempatnya di bawah laci, di bawah meja sekali. Makanya dia usang dan sampai kena makan tikus. Jadi ketika cari buku, itu yang ketemu. Hanya buku Al-Quran yang belum dibaca. Kebetulan ada terjemahannya. Nah itu kita baca sampai juz ke-5. Paham nggak Lisa? Nggak. Jadi saya baca lagi sampai ke juz 9, udah paham Lisa? Belum juga. Tapi masih penasaran. Semakin penasaran. Terus sampai selesai saya baca ulang lagi. Ini nih apa sih? Tinggi banget bahasanya kayak gitu kan? Kok kayak gini sih? Aku nggak pernah baca atau tulisan kata-kata yang seindah ini, tapi ini nggak enak gitu. Maksudnya nggak enak apa? Karena saya nggak paham dengan bahasa Al-Quran. Tapi ini nih nggak enak. Semakin saya baca, kayak saya semakin nyiksa diri saya sendiri gitu. Sakit banget rasanya karena nggak paham. Tapi ketagihan. Nah jadi tuh, oke, kayaknya ini ada runutannya deh. Saya mulai tertarik, saya baca di Google. Setiap ayat-ayat Al-Quran itu saya cari
maksudnya apa, pemahamannya apa, setiap surah itu apa maksudnya, setiap ayat itu maksudnya apa, ini kisahnya apa. Nah, sampailah saya ketemu itu, saya runut nih, kan nabi yang terkenal itu 25 nabi nih. Nah, saya runut dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah SAW, itu oh ternyata nih ini, oh kenapa ada keyakinan ini, karena ini, kenapa ada ini, oh ada ternyata ini, kayak gitu. Nah ini saya nggak dapatkan di tempat lain yang tadi saya belajar, tidak ada detail seperti itu runutannya. Saya bilang, oh begini, sampai saya temukan para nabi juga yang paling terkenal ya kisahnya Nabi Ibrahim, saya sampai merinding ceritakan ini, saat mencari Tuhan atau mengenal Tuhan, yang melihat matahari, oh ini ya Tuhan saya. Oh bukan, kok Tuhannya bisa hilang. Terus melihat bulan, oh ini ya Tuhan saya. Oh bukan, kok Tuhannya pada siang hari, Tuhannya hilang, kayak gitu. Nah sampai dia berserah diri sama Tuhan, bahwasanya kalau misalnya Tuhan tidak memberikan dia petunjuk, ya dia termasuk orang-orang yang bodoh ini tadi, gitu. Nah jadi di situ saya mikir, saya kemarin di sini, apa ini maksud Tuhan? Mempertemukan saya dengan Al-Quran. Oke, saya makin penasaran. Nah, saya kan udah selesai bacanya, tapi saya baca lagi. Di juz kelima saya mulai paham nih. Oh, ini maksudnya. Sampai juz 9. Saya udah mulai, saya merinding bacanya, sampai saya menemukan ayat-ayat yang bahwasanya tuh kita ini terlahir dengan fitrahnya, ya yang memang udah Muslim, memang fitrahnya kita ini satu keyakinan. Dan Allah itu sudah memerintahkan bahkan dari Nabi Adam ya, istrinya Nabi Adam untuk menutup aurat. Kata saya nggak ingat pasti untuk bahasanya seperti apa. Yang pasti kata Allah tuh tutuplah, perintahkan istri-istrimu untuk menutupi auratnya. Nah di situ saya nggak ngerti cara berhijab yang benar itu bagaimana. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Nah, saya mencoba untuk pakai rok pertama. Pakai rok. Itu setelah membaca Al-Quran tadi? Iya. Iya. Jadi malah sebenarnya ingin mempraktekkan berarti benar. Ya? Sebenarnya sebelum saya pakai rok itu, saya karena nggak tahu bagaimana sholat dan lain sebagainya, saya mencari masjid yang mana di situ tuh biar saya bisa berjamaah dengan orang. Oke. Itu mohon maaf, sebelum tersungkur di patung? Setelah. Oh setelah itu kan masih fase mencari Tuhannya. Oh belum ibaratnya tuh Islam tuh harusnya kamu begini loh Lisa, Islam tuh harus begini. Enggak, jadi di situ saya hanya mencontohkan atau mempraktekkan apa yang saya pelajari di Al-Quran. Oke, artinya ketemu Al-Quran dulu, barulah tadi itu berdoa di patung Yesus tersebut. Enggak doa ya? Di patung Yesus dulu. Oh doa di patung Yesus dulu, barulah ketemu Al-Quran ini. Betul. Oh oke. Kalau ketemu Al-Quran dulu baru kayaknya saya nggak bakalan lah berdoa di depan patung Yesus seperti itu. Jadi berdoa dulu, setelah itu baru ketemu Al-Quran. Yang saya bingung itu ketika ditanya sama pembina, tersungkur kan jawabannya Islam, itu dapat bisa? Nggak tahu. Otomatis ya, spontan? Nggak tahu, spontan. Makanya sempat saya, ya benar ini kayak gitu. Nah itu kan masih panjang lagi prosesnya. Nah jadi di situ pas saya mau sholat, mempraktekkan sholat ini, saya nggak tahu caranya sholat. Oke, sebelum ke sholat, ini katanya sempat opname baca Al-Quran. Ranahnya ke sana. Oh gitu ya. Ranahnya ke sana. Jadi itu pas saya mempraktekkan untuk sholat, ya kan, saya nggak tahu bahwasanya berwudu dulu kita seperti itu tahapannya, itu kan saya nggak ngerti. Jadi saya tuh selalu memperhatikan orang yang berwudu dulu. Nah terus memperhatikan mereka cara berpakaian. Saya waktu itu habis dari kantor, habis meeting, kami habis makan siang juga, pergi ke masjid dengan rekan saya. Dan di situ saya turun dari mobil Fortuner, saya nggak tahu ya orang melihat saya seperti apa. Tapi saya pakai mini dress. Saya masih pakai jas posisinya, turun. Dan memang waktu itu posisinya ada marbot masjidnya di situ. Saya masuk ke masjid, yang lain dibiarin masuk, saya ditahan. Sama marbot? Saya ditahan. Mbak kalau mau nunggu ke sana ya. Namanya kita pakai mini dress, Fortuner itu kan tinggi. Yeah. Saya nggak tahu dia lihat atau tidak ya. Karena kalau setahu saya kalau kita keluar dengan mini dress itu pasti agak terangkat mini dress kita. Udah aurat yang terlihat. Kayaknya semuanya kemarin aurat semua deh. Jadi di situ udah
Mbak katanya kalau mau nunggu di sana aja, ditunjuk tuh belakang mobil kita yang lagi parkir, ada pohon di situ, ada bangku di bawah pohon. Padahal Lisa mau masuk masjid. Padahal mau praktek sholat itu tadi, mau belajar sholat. Marbotnya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, terus saya bilang, loh Pak, saya mau sholat loh, saya bilang gitu. Dia bilang, kok ke masjid pakai kayak gini? Dia bilang gitu. Lihat orang di masjid, ditunjuk tuh sama dia kan, di masjid orang pakai yang cewek-ceweknya pakai syari'i semua. Kan saya nggak tahu ya, di situ tuh bener waktu itu tuh kayak saya lagi dilemparin di muka saya kayak gitu. Tuh, aduh beramak benar mungkin nih. Malu gitu. Ya digituin ya. Malu dong kita kan. Jadi dibedain sama orang saat itu. Jadi ditahan, saya bilang, aduh, ini boleh kita cut dulu sebentar? Boleh.